dari kelompok 4 akan membahas tentang materi konflik sosial. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama, Saya Bude. saya Rasa. Saya Joni. Saya Wajib. Saya Dion. Selamat menyaksikan dari kelompok kami. Ya, konflik sosial adalah sebuah proses yang terjadi di masyarakat. Konflik sosial terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Berkaitan dengan ciri fisik dan emosi, bahkan pendapat seorang maupun individu. Menurut Sujono Sukanto, pada tahun 2015, konflik sosial adalah sebuah proses individu atau kelompok yang ingin mencapai tujuannya dengan cara menjatuhkan lawannya. Sedangkan menurut Lewis Althusser dalam Sunarto tahun 2004 berpendapat bahwa konflik sosial adalah sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah nilai, status, dan sumber daya yang diperlukan. Sebuah konflik yang disertai perasaan tidak suka, benci, dan amarah akan menjadi awal mula terjadinya kekerasan. Menurut Robert Audi, kekerasan yaitu penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau penghancuran kasar, keras, dan ganas atas milik atau potensial yang dimiliki seseorang. Menurut Johann Galtung, kekerasan dibagi menjadi 3. Ada kekerasan secara langsung, ada kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Nah, selanjutnya pada materi konflik sosial ini kita dapat mengetahui 3 keterkaitan mengenai kekerasan. Yang pertama itu teori faktor individual, yang dimana kekerasan sendiri dapat muncul akibat dari perilaku seseorang individu. Nah, jadi individu itu memiliki 2 sikap, yaitu menyenangkan dan tidak menyenangkan. Apabila sikap tidak menyenangkan itu muncul, maka akan menimbulkan ego yang akan naik dan juga akan menyebabkan kekerasan itu terjadi. Nah, kekerasan yang disebabkan oleh individu ini dapat muncul dan dapat terjadi secara spontan maupun disengaja atau direncanakan. Nah, biasanya faktor ini disebabkan oleh gangguan jiwa, faktor ras, ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah faktor dari kelompok. Nah, dari kelompok ini sendiri, seseorang dapat melakukan kekerasan. Itu biasanya seseorang membuat seorang individu ataupun kelompok membuat kelompok sendiri yang mengedepankan dari identitas seseorang. Itu bisa berdasarkan agama, ras, maupun etnis. Lalu yang ketiga adalah teori dinamika kelompok. Nah, teori di sini menjelaskan bahwa kekerasan muncul karena hilangnya rasa memiliki di dalam suatu kelompok. Nah, karena masyarakat itu sendiri, karena suatu kelompok itu tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam sebuah kelompok sosial. Perkembangan ini terjadi secara cepat sehingga dapat membuat seseorang individu merasa tersaingi, yang menyebabkan kekerasan ataupun kekuasaan perlawanan itu terjadi. Sujono Sukanto membedakan konflik menjadi 5 bentuk. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara 2 individu atau lebih karena perbedaan pandangan atau kepentingan. Yang kedua, konflik rasial. Konflik rasial terjadi dalam kelompok dengan beragam ras dan budaya. Yang ketiga, konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini terjadi karena suatu kelompok tingkatnya lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Yang keempat, konflik politik. Konflik politik ini terjadi antara kelompok atau individu yang memiliki pandangan yang berbeda. Yang terakhir, konflik internasional. Konflik internasional merupakan konflik
yang melibatkan dua atau lebih negara karena adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan pendapat. Nah, lalu selanjutnya adalah mengenai materi konflik sosial berdasarkan dimensinya. Nah, berdasarkan dimensinya, konflik sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan juga konflik horizontal. Apa sih konflik vertikal itu? Konflik vertikal itu biasanya konflik yang terjadi antara komponen-komponen masyarakat yang berbeda tingkatan. Nah, biasanya itu terdiri dari tingkatan kelompok elit dan juga kelompok massa. Nah, kalau kelompok elit itu biasanya terdiri atas pemerintah, pembisnis yang besar, dan juga militer. Sementara pada massa itu biasanya terdiri dari masyarakat biasa. Nah, lalu yang kedua adalah konflik horizontal. Apa itu konflik horizontal? Konflik horizontal itu adalah konflik yang terjadi antara individu di dalam suatu kelompok yang biasanya memiliki tingkat kedudukan yang hampir sama, bahkan ada juga yang sama. Menurut Louis Althusser, konflik dibedakan menjadi dua. Ada konflik realistis, yaitu konflik yang terjadi akibat kekecewaan individu atau kelompok. Lalu ada konflik unrealistis, yaitu berdasarkan kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Konflik sosial menurut Martin itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu konflik peran sosial, contohnya itu peran orang tua dalam keluarga dan profesi. Yang kedua itu konflik kelompok sosial sendiri. Yang ketiga itu konflik kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi. Menurut tokoh lainnya seperti Simon Weisberg yang menyatakan konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan dan beberapa kelompoknya. Tanpa adanya konflik, masyarakat mampu mencegah terjadinya sebuah konflik lateh, yaitu sebuah keadaan yang banyak masalah berpotensi terjadinya sebuah konflik. Konflik terbuka yaitu suatu keadaan saat konflik itu mengakar dan muncul ke permukaan sehingga diambil tindakan untuk menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi. Konflik terbuka yaitu suatu keadaan saat adanya kesalahpahaman yang berujung menjadi sebuah konflik. Oke, kali ini kita akan membahas dua sisi dari konflik sosial. Yang pertama, sisi positif dan juga sisi negatif. Sisi positif dari konflik sosial yang pertama dapat mempererat persatuan dan juga solidaritas antar anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, konflik sosial dapat menjadi alasan norma-norma lama kembali aktif dan norma-norma baru dapat terbuat. Yang ketiga, konflik sosial dapat menjadi jalan tengah apabila kedua pihak yang sedang berkonflik ini memiliki kekuatan yang seimbang. Yang kedua, konflik sosial memiliki sisi negatif. Nah, apa sisi negatif dari konflik sosial? Yang pertama, dapat membuat keretakan dalam hubungan antar individu ataupun kelompok. Yang kedua, konflik sosial juga dapat mengakibatkan kerusakan harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, konflik sosial dapat memicu akomodasi dan juga dominasi. Yang keempat, berubahnya sikap pada individu. Individu yang sedang berkonflik akan memunculkan rasa dengki, iri, ataupun menjadikan perkelahian sebagai alasan atau solusi dari sebuah permasalahan sosial. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.